Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Hadirin pemirsa yang budiman, peserta sehari bersama Al-Quran yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, dalam kesempatan kali ini Allah Subhanahu wa ta'ala mempertemukan kita dalam majlis yang sangat mulia. Meskipun kita tidak bertatap muka secara langsung, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala mengizinkan kita untuk bertemu dan mempertemukan hati kita, hati yang selalu bertautan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, agenda yang sangat mulia sehari bersama Al-Quran ini adalah merupakan stimulan bagi kita, rangsangan bagi kita untuk menikmati bacaan Al-Quran kita. Satu ibadah yang sangat mulia. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan dalam surah Al-Baqarah ayat 121, "Alladzina atainahumul kitab yatlunahu haqqa tilawatihi." Orang-orang yang diberikan oleh Allah Alkitab, mereka membaca Alkitab, membaca Al-Quran haqqa tilawatihi, dengan sebenar-benarnya tilawah. Pemirsa, dimanapun Anda berada, hanya ada 4 ayat di dalam Al-Quran yang menyebutkan setelah perintah atau anjuran, sebelum melakukan perintah itu ada ungkapan haqqa. Setelah Allah memerintahkan ada kata-kata haqqa. Contoh misalnya dalam surah Ali Imran ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita untuk bertakwa, Allah mengatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian dengan sebenar-benarnya takwa. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan untuk berjihad, Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan dalam akhir surah Al-Hajj, "Wajahidu fillahi haqqa jihadi." Berjihadlah kalian dengan sebenar-benarnya jihad, dengan sebenar-benarnya usaha. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan, menganjurkan agar kita, bagi mereka yang diberikan amanah untuk mengurusi rakyatnya, maka Allah gunakan haqqa riayatihi dalam surah Al-Hadid. Begitu juga ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk membaca Al-Quranul Karim. Apa kata Allah? "Alladzina atainahumul kitab yatlunahu haqqa tilawatihi." Orang-orang yang diberikan Alkitab, yakni Al-Quran, mereka membacanya dengan sebenar-benar membaca, dengan sebenar-benarnya tilawah. Hadirin pemirsa yang budiman, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan bahwa mereka yang diberikan oleh Allah Alkitab, Al-Quranul Karim, membacanya dengan sebenar-benar tilawah, ini menunjukkan pentingnya kita bertilawah. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam ayat itu mengatakan, "Ulaika yu'minuna bih." Orang yang benar-benar bertilawah adalah mereka yang benar-benar beriman kepada Al-Quranul Karim. Pemirsa hadirin dimanapun Anda berada, sebelum nanti kita berbicara motivasi sehari bersama Al-Quran, atau kalau saya ungkap dengan bahasa yang lebih indah lagi, nikmatnya membaca Al-Quran atau nikmatnya bertilawah, saya akan berbicara tentang apa yang dimaksud dengan tilawah. Di dalam Al-Quran, Allah menggunakan 3 ungkapan dan semuanya bermakna tilawah, membaca. Yang pertama adalah iqra, membaca. Yang kedua dengan baca-baca, dengan ungkapan kata tilawah, utlu, perintahnya. Ada kata yang berikutnya adalah rattil, warattilil Qur'ana tartila. Hadirin pemirsa yang budiman, apa beda ketiga kata tersebut? Kalau qiraah
ini artinya hanya sekedar membaca saja. Dan kalaupun kita hanya membaca saja, itu sudah pahala yang sangat besar. Insya Allah nanti kita akan jelaskan. Yang kedua adalah tilawah. Apa yang dimaksudkan dengan tilawah? Tilawah disinilah menurut para ulama, ahli tafsir mengatakan yang dimaksud dengan tilawah itu adalah qiraatu at-tadabbur, membaca dengan tadabbur. Seperti misalnya Imam Nawawi mengatakan alladzina atainahumul kitab yatlunahu haqqa tilawatihi ayyatadabbaru ma'anihi, yakni mereka yang mentadabburi makna Al-Qur'anul Karim. Sedangkan tartil ini adalah perintah agar kita membaca Al-Qur'an dengan tartil, dengan pelan. Pemirsa, ada 4 macam bacaan dari segi cepat dan lambat. Pertama adalah at-tahqiq, membaca dengan sangat pelan. Membaca dengan sangat pelan ini adalah membaca Al-Quran ketika kita mencontohkan kepada murid-murid kita. Yang kedua adalah tartil, dan inilah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, warattilil Qur'ana tartila. Yang ketiga adalah hadar, membaca dengan cepat. Membaca dengan cepat ini hanya diperbolehkan bagi mereka yang hafal Al-Quran. Karena apa? Mereka insya Allah akan jauh dari kesalahan, baik lahan ataupun ucapan. Dan yang keempat adalah membaca Al-Quran antara tartil dengan hadar yang disebut dengan tadwir. Membaca dengan tadwir ini biasanya untuk tadarus atau orang-orang yang sedang mengimami di dalam salat agar tidak terlalu lama ketika mereka melaksanakan salat. Hadirin pemirsa yang budiman, membaca Al-Quran dengan tadabbur ini adalah merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka sebelum kita berbicara tentang tadabbur, kita akan melihat ada 4 tingkatan di dalam membaca Al-Quran. Pertama adalah qiraatu talaffuz, membaca Al-Quran dengan melafazkan hurufnya benar secara makhraj, secara sifat, secara hukum tajwid, secara mad, waqaf, dan hal-hal yang berkaitan dengan tajwid. Inilah yang disebut dengan qiraatu talaffuz, membaca Al-Quran sesuai dengan kaidah tajwid. Dan inilah yang kita diperintahkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam sabdanya, Iqra'ul Qur'ana kama unzil, bacalah Al-Quran sebagaimana ia diturunkan. Dan membaca Al-Quran dengan tajwid adalah wajib syar'i bagi orang yang mengetahuinya. Yang kedua adalah qira'atu at-tafahum, membaca Al-Quran dengan cara memahami maknanya. Membaca Al-Quran dengan cara memahami maknanya tidak harus menjadikan kita orang yang mengerti tafsir. Tidak harus kita mengerti tafsir, tidak. Tapi qira'atu tafahum adalah bagaimana kita berusaha untuk memahaminya. Dengan salah satu cara adalah kita bisa membaca terjemahan Al-Quranul Karim. Yang terbayang oleh kita adalah kita paham dengan apa yang kita baca. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Kita lihat terjemahannya. Dan itu insya Allah akan terbayang oleh kita makna yang apa yang kita baca. Yang ketiga, tingkatan yang ketiga adalah qiraatu at-tadabbur, membaca Al-Quran dengan tadabbur. Dan inilah yang sebenarnya kita diperintahkan untuk mentadabburi Al-Quranul Karim. Susahkah syarat tadabbur? Tidak. Syaratnya mudah. Di antaranya hadirkan hati kita, hadirkan jiwa kita, konsentrasi kita di dalam membaca ayat tersebut, renungkan apa yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat tersebut, sehingga nanti mendatangkan khasyah, mendatangkan ketakutan, khauf kita kepada Allah Subhanahu wa taala.
Paling tidak ketika kita membaca Al-Quran akan bergetar hati kita, atau paling tidak menghadirkan rasa sedih dalam jiwa kita. Kalau Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, apabila kalian membaca Al-Quran maka hendaklah kalian menangis, atau kalau kalian tidak bisa menangis maka pura-puralah menangis. Kenapa hadirin yang berbahagia? Karena sesungguhnya bacaan yang demikian itulah yang nantinya menghantarkan kita dalam kemesraan kita bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Pemirsa yang budiman, Allah Subhanahu wa ta'ala mencela bagi orang-orang yang tidak mentadabburi Al-Quran. Dalam surah An-Nisa Allah mengatakan, afala yatadabbaruna al-Quran walau kana min indi ghairillah lawajadu fi ikhtilafan katsira. Atau dalam surah Muhammad, afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Apakah kita tidak mentadabburi Al-Quran? Al-Quran yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah kita tidak mau mentadabburinya, atau hati-hati kita sudah keras? Hadirin pemirsa yang budiman, bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala mencela bagi orang-orang yang tidak mentadabburi Al-Quran. Dalam surah Al-Hadid Allah mengatakan, alam ya'ni lilladina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq wa la yakunu kalladina utul kitab ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. Sebab kerasnya hati itu karena kita sudah lama tidak bertilawah, tidak membaca Al-Quranul Karim. Maka sesungguhnya bulan Ramadan ini adalah merupakan kesempatan emas bagi kita untuk memperbanyak baca Al-Quran. Bahkan dalam surah As-Sad Allah mengatakan, kitabun anzalnahu ilaika mubarakul liyadabbaru ayatihi waliyatadzakkara ulul albab. Al-Quran yang diturunkan tujuannya adalah selain bertilawah, nanti insyaallah kita akan ulas, itu adalah untuk ditadabburi. Bahkan termasuk orang yang acuh terhadap Al-Quran, kata para ulama, adalah mereka yang tidak mentadabburi Al-Quranul Karim. Hadirin pemirsa yang budiman, para ahli tafsir ketika mengatakan alladzina atainahumul kitab yatlunahu haqqa tilawatihi, mereka yang diberikan oleh Allah Al-Quranul Karim, mereka membacanya dengan sebenar-benar tilawah, maka para sahabat ridwanullahi alaihim, seperti kata ahli tafsir, batu bil-lail bi ayatin wahidah, mereka kebanyakan dari mereka mabitnya di malam hari mereka dengan satu ayat saja atau dua. Kenapa? Mereka ulang-ulang ayat itu baik di dalam salat mereka atau ketika mereka bertilawah, sehingga mendatangkan khasyah, ketakutan dalam kehidupan mereka. Subhanallah. Pernahkah kita menangis ketika kita membaca Al-Quran? Jawabannya ada dalam hati kita masing-masing. Hadirin pemirsa yang budiman, tingkatan yang keempat di dalam membaca Al-Quran adalah qiraatut tafakkur, membaca Al-Quran dengan memikirkan kandungan ayat-ayat yang kita baca. Level keempat ini adalah merupakan level tertinggi, yakni bagaimana kita membaca Al-Quran ketika menemukan ayat-ayat berbicara tentang ekonomi, astronomi, kelautan dan lain sebagainya, itu akan menambah keimanan kita. Insya Allah hal yang ini nanti suatu saat akan kita bahas dalam pertemuan yang akan datang. Pemirsa hadirin yang budiman, sehari bersama Al-Quran, saya akan menyampaikan motivasi untuk pribadi dan umumnya kepada semua, bahwasanya Al-Quran ini harus kita jadikan sebagai teman karib kita, apalagi pada bulan Ramadan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama bulan Ramadan beliau bertadarus bersama malaikat Jibril alaihissalam. Beliau membaca di hadapan Jibril alaihissalam. Para sahabat pada bulan Ramadan mereka seakan-akan tak pernah dipisahkan dalam atau ketika mereka membaca Al-Quran, terus mereka membaca Al-Quran. Bahkan mungkin tak terhitung berapa kali mereka mengkhatamkan Al-Quran selama bulan Ramadan.
Mungkin bagi kita sulit untuk mengkhatamkan Al-Quran dalam satu hari atau dalam 2 hari. Tapi sebenarnya jika kita berazam untuk membaca Al-Quran, satu hari itu minimal kita membacanya 10 juz. Itu hal yang sudah sangat wajar sekali. Misalnya setelah sholat subuh kita bisa membaca 2 juz. Setelah itu, setelah sholat zuhur, setelah kita mungkin istirahat, kita bisa membaca 1 juz. Setelah asar kita bisa membaca 1 juz. Setelah tarawih kita bisa menambah lagi. Antara 5 sampai 10 juz ketika kita sungguh-sungguh, maka kita akan dapat menyelesaikan dalam satu hari itu 1 juz. Apalagi mungkin kita memang mengkhususkan diri kita pada hari itu untuk membaca Al-Quranul Karim. Apa yang dilakukan oleh panitia ini adalah merupakan stimulan, rangsangan bagi kita untuk lebih akrab lagi dengan Al-Quranul Karim. Pemirsa yang budiman, pernahkah terbayang oleh kita kalau Imam Syafi'i radhiyallahu anhu mengkhatamkan Al-Quran selama bulan Ramadan 60 kali khatam? Ini artinya beliau dalam satu hari mengkhatamkan 2 kali Al-Quran. Subhanallah. Apakah kita tidak mampu melakukannya? Mari kita coba untuk melakukan hal itu. Kita lakukan dengan pelan-pelan. Kita coba. Mungkin hari ini kita bisa 10 juz. Mungkin besok akan kita tambah lagi 15. Mungkin besok akan bisa kita lakukan dalam satu hari. Itu adalah satu hari penuh 24 jam. Dalam istilahnya kita bisa menyelesaikan bacaan Al-Quran kita. Subhanallah. Hadirin yang berbahagia, kenapa orang-orang terdahulu sangat termotivasi sekali ketika mereka membaca Al-Quran? Beda dengan kita baru baca sedikit, mungkin kita sudah ngantuk, mulai kita buka A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kaf ha ya ain sad. Baru nanti sampai pada halaman kedua, ya Yahya khudil kitaba biquwwah. Mulai terasa ngantuk kita. Beda dengan orang-orang terdahulu. Semakin lama mereka membaca semakin nikmat. Semakin banyak mereka membaca semakin nikmat. Kenapa mereka menikmati bacaan mereka, hadirin pemirsa yang budiman? Satu, karena Al-Quran adalah kalamullah. Al-Quran adalah firman Allah. Maka barang siapa mau berdialog dengan Allah, maka hendaklah ia baca Al-Quran. Man arada an yatakallama ma'allah falyaqra'il Quran. Siapa yang mau berdialog dengan Allah, hendaklah ia baca Quran. Ini yang pertama. Karena mereka membayangkan mereka sedang berdialog dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama. Yang kedua, motivasinya karena Al-Quran adalah merupakan surat cinta dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang berbahagia, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, kenapa beliau dalam sehari-harinya menghabiskan waktu beliau bersama Al-Quran? Bahkan beliau wafat ketika beliau sedang membaca Al-Quran. Apa kata beliau? Al-Quran adalah merupakan surat cinta dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bayangkan saudara, bayangkan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, bagaimana perasaan kita ketika kita mendapatkan surat cinta dari orang yang kita kasihi. Bagaimana perasaan kita ketika melihat amplop dari surat cinta tersebut. Kemudian kita buka dan terlihatlah tulisannya. Kemudian terbacalah oleh ungkapannya. Maka kita baca dengan pelan-pelan, dengan penuh perasaan haru, mengikuti apa yang diinginkan oleh penulis surat. Begitulah mereka menjadikan Al-Quran. Al-Quran adalah merupakan surat cinta dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya mereka menghabiskan waktu mereka dalam keseharian bersama Al-Quran. Yang ketiga, motivasi mereka adalah karena orang yang membaca Al-Quran dan khatam adalah merupakan mereka yang paling banyak menggondol pahala. Hadirin pemirsa yang budiman,
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanatun wal hasanatu bi asyri amsalihha." Barang siapa membaca Al-Qur'an satu huruf saja, maka dia akan mendapatkan satu kebaikan, dan satu kebaikan akan dilipat gandakan menjadi 10, dan 10 kali akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam satu riwayat dikatakan akan dilipat gandakan menjadi 700 kali lipat. Subhanallah. Bayangkan oleh kita semua berapa jumlah huruf di dalam Al-Quran. Imam Ali karramallahu wajha mengatakan bahwa jumlah huruf di dalam Al-Quran 320.078 huruf. Dikalikan 10 berapa? Subhanallah. Ini artinya merupakan rangsangan motivasi dari Allah dan Rasulnya agar kita lebih berlama-lama lagi dengan Al-Quranul Karim. Yang keempat, motivasi mereka adalah Al-Quran akan memberikan syafaat bagi orang yang membacanya. Pemirsa, dimanapun Anda berada, hanya ada 2 pahala, hanya ada 2 amal yang dapat memberikan syafaat kepada orang yang melakukannya. Yang pertama adalah puasa, dan yang kedua adalah Al-Quranul Karim. Dan kedua-duanya, kedua-dua amal itu bisa kita dapatkan pada bulan Ramadan ini. Subhanallah. Yang kelima, motivasi mereka pada mereka berlama-lama dengan membaca Al-Quran, karena sesungguhnya nanti Allah Subhanahu wa ta'ala akan berbangga dengan orang-orang yang selalu berinteraksi dengan Al-Quranul Karim. Subhanallah, kelak di akhirat Allah akan berbangga. Merekalah ahlul Quran, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Merekalah yang selalu menjadikan Al-Quran sebagai teman karibnya, sebagai sahabat karibnya. Bahkan mungkin kalau boleh saya ungkap dengan suatu kata, Al-Quran adalah lebih dari istri kita, lebih dari suami kita. Kenapa? Karena Al-Quran selalu bersama kita. Sedangkan istri atau suami tidak selalu berbarengan, tidak selalu bersamaan dengan kita. Tapi Al-Quran yusahibuna. Al-Quran selalu menemani kita. Kalau bisa Al-Quran pun ada dalam dada kita. Subhanallah. Pemirsa yang budiman dimanapun Anda berada, mudah-mudahan melalui tausiah ini dapat menjadikan kita orang yang akrab dengan Al-Quran. Al-Quran seperti dalam doa kita, Allahumma ja'alil Qur'an al-azima rabi'a qulubina. Ya Allah, jadikan Al-Quran ini sebagai penyejuk hati kami, wa jala'a ahzanina, sebagai pelipur lara, wa dhahaba humumina wa gumumina, sebagai sarana utama untuk menghilangkan permasalahan-permasalahan yang sedang kita hadapi. Mudah-mudahan dengan bersama Al-Quran, sehari bersama Al-Quran akan menjadikan kita lebih akrab dengan Al-Quran. Wallahu a'lam bishawab. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf, dan pada Allah kami mohon ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.